Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi di sini saya akan mengkhususkan untuk membahas tentang pencernaan pada manusia. Oke, kita langsung saja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Oke. Pencernaan, mungkin kata ini tidak asing bagi kita. Setiap hari kita melakukan proses pencernaan. Ada dari kita mungkin yang sudah mengerti untuk apa tubuh kita melakukan proses pencernaan makanan. Nah, pencernaan ini dilakukan untuk mengubah makromolekul. Makromolekul itu artinya ukuran makanan yang berukuran besar menjadi mikromolekul, sehingga zat-zat makanan ini mudah diserap. Jadi dia akan dipecah dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi salah satu tujuan kita untuk menyerap ya, jadi mulai dari proses mengunyah makanan, kemudian makanan yang kita punya tadi akan diuraikan oleh enzim menjadi zat yang ukurannya lebih kecil sehingga dia mudah diserap oleh tubuh. Nah, dalam bentuk ukuran molekul yang kecil inilah tubuh kita akan bisa menyerap zat-zat makanan tersebut, kemudian akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, di sini agar makanan yang kita dapat diserap di usus, maka dia harus diubah menjadi bentuk yang sederhana. Jadi contoh ya, dari karbohidrat nantinya di dalam tubuh kita akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa ini adalah bentuk yang paling kecil dari karbohidrat. Kalau dia masih dalam bentuk karbohidrat, maka tubuh kita tidak bisa menyerap. Makanya dia harus dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Nah, di sini untuk proses pencernaan makanan ada dua. Yang pertama itu adalah pencernaan secara fisik atau mekanik, di mana fisik atau mekanik ini dia merupakan perubahan molekul makanan dari besar menjadi kecil. Jadi kalau dia pencernaan fisik, yang diubah adalah bahan makanan, jadi ukuran makanan yang kita makan. Ini artinya proses mengunyah ya. Jadi kita ubah di sini, dia dari ukuran besar kita kunyah menjadi ukuran kecil. Tujuannya apa? Agar makanan tersebut mudah kita telan. Karena kalau misalnya ukurannya terlalu besar, maka itu akan menyulitkan kita dalam proses menelan. Itu disebut dengan proses pencernaan fisik atau mekanik. Kemudian, proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi ini adalah perubahan molekul bahan organik yang ada dalam makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, kalau fisik tadi yang kita ubah adalah bentuk bahan makanan dari besar menjadi kecil, sedangkan untuk kimiawi ini adalah yang kita ubah molekul atau zat yang terkandung di dalam bahan makanan yang kita makan, kita ubah dari ukuran kompleks menjadi sederhana. Contoh tadi ya yang saya berikan contoh, misalnya karbohidrat di dalam tubuh ini akan diubah menjadi glukosa. Ya, nah inilah yang disebut kompleks. Karbohidrat ini kompleks, glukosa ini ukurannya lebih kecil. Ya, jadi glukosa inilah yang bisa diserap oleh tubuh kita. Kalau dia dalam bentuk karbohidrat, maka tubuh kita tidak bisa menyerap. Nah, olehnya itu harus diubah dulu menjadi glukosa, baru kemudian tubuh kita bisa menyerap. Contoh yang paling mudah ya, yang saya bisa berikan contohnya, pencernaan kimiawi ini terjadi di mulut. Jadi kita bisa merasakan langsung bagaimana proses perubahan zat yang terdapat dalam makanan. Contoh, apabila makan nasi itu rasanya tawar. Nasi to'ia tidak dicampur dengan apapun. Kalau kita kunyah lama, maka lama-kelamaan nasi ini akan terasa manis. Manis ini artinya apa? Artinya karbohidrat yang ada di dalam nasi itu sudah diubah menjadi gula, glukosa. Makanya dia terasa manis. Nah, gula inilah merupakan hasil pemecahan karbohidrat. Nah, inilah pencernaan kimiawi. Bagaimana cara mengubah karbohidrat menjadi gula atau glukosa? Itu dibantu dengan enzim. Jadi di sini kata kunci untuk kimiawi itu adalah pencernaan dengan mengubah zat makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Jadi tanpa adanya enzim, maka pengubahan karbohidrat menjadi gula tidak akan terjadi. Jadi di sini kata kuncinya adalah harus ada bantuan enzim. Jadi pengubahan zat makanan dari bentuk kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, itu kimiawi ya. Jadi fisika itu
Fisik itu adalah molekul yang kita ubah dari ukuran besar menjadi kecil. Kalau mekanik, zat yang ada di dalam bahan makanan yang kita ubah dari kompleks menjadi lebih sederhana. Oke, semoga dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke saluran pencernaan makanan. Nah, di sini bisa dilihat yang namanya saluran. Saluran itu adalah alat-alat yang dilewati oleh zat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, bedakan dengan kelenjar. Ada juga yang disebut dengan kelenjar pencernaan. Kalau kelenjar pencernaan itu adalah alat yang menghasilkan enzim yang nantinya akan digunakan pada proses pencernaan makanan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya mengkhususkan untuk membahas saluran pencernaan makanan. Walaupun nanti kita bakalan menyinggung juga ya tentang kelenjar pencernaan. Nah, oke. Di sini bisa dilihat, jadi mulai dari makanan masuk melalui mulut, kemudian kita telan masuk ke kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk ke lambung, ya. Dari lambung dia akan masuk ke usus halus, dari usus halus kemudian ke usus besar, kemudian selanjutnya ke rektum, kemudian ke anus. Nah, untuk pankreas, hati, dan empedu ini adalah kelenjar pencernaan, termasuk mulut ya. Jadi di mulut juga termasuk kelenjar karena di sini ada kelenjar lidah, kelenjar saliva yang menghasilkan air liur. Nah, jadi di sini saluran pencernaan itu jadi mulai dari ini ya, mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian selanjutnya ke usus halus, dari usus halus masuk ke usus besar, dari usus besar masuk ke rektum. Nah, kemudian dari rektum masuk keluar melalui anus. Jadi anus ini keluar melalui anus ini sudah dalam bentuk feses ya. Jadi yang masuk di sini adalah zat makanan, yang keluar itu adalah feses. Nah, seperti itu ya proses pengubahan saluran pencernaan, proses pencernaan. Nah, di usus halus di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Yang tidak sempat diserap di usus halus itu akan selanjutnya didorong ke usus besar. Di usus besar masih terjadi penyerapan air, selanjutnya akan masuk ke rektum. Nah, rektum ini adalah tempat sampah, gudang sampah. Jadi semua yang tidak terserap, semua yang berupa ampas yang tidak digunakan lagi oleh tubuh itu akan masuk ke rektum. Nah, di sini merupakan tempat penampungan kotoran sementara. Setelah itu dia akan keluar melalui anus. Nah, ini adalah saluran pencernaan makanan pada manusia. Oke ya, semoga bisa dipahami. Ini tidak bisa lompat-lompat aturannya ya, jadi harus dihafal secara bersusun, berurutan. Oke. Nah, sekarang kita lihat mulai yang pertama, saluran pencernaan makanan, yaitu rongga mulut atau cavum oris. Nah, di sini bisa dilihat bagian-bagian dari rongga mulut ya, yang membantu proses pencernaan. Yang pertama itu adalah lidah, yang kedua adalah gigi, dan satu yang tidak kelihatan di sini adalah saliva atau air liur. Nah, di sini 3 hal ini akan kita bahas di rongga mulut. Jadi ada lidah, gigi, dan saliva. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, rongga mulut cavum oris, yaitu lidah. Jadi saya akan membahas lidah dulu atau biasa kita sebut dengan lingua. Nah, di sini fungsi lidah itu adalah untuk membolak-balik dan mendorong makanan ke esofagus. Esofagus ini adalah kerongkongan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak mempunyai lidah, maka untuk mengunyah makanan, membolak-balik makanan itu kita tidak akan bisa. Jadi kalau kita mengunyah makanan itu perlu proses membolak-balik makanan. Jadi untuk membantu kita untuk menghaluskan makanan yang kita kunyah. Nah, selain itu lidah juga berfungsi mendorong makanan. Ya, jadi bagaimana caranya mendorong makanan yang akan kita dorong ke kerongkongan? Itu dia terletak di bagian atas lidah, kemudian lambat laun, ujung lidah akan menekan langit-langit, diikuti dengan lidah bagian tengah, lidah bagian belakang, sampai makanan terdorong masuk ke dalam esofagus. Nah, itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua itu sebagai pelindung. Nah, kenapa lidah dikatakan sebagai pelindung? Pelindung ini maksudnya apa? Ya, nah, pelindung ini maksudnya, contoh ya, pada saat kita makan, untuk mencicipi makanan, itu biasanya yang merasakan adalah lidah. Kalau misalnya menurut di lidah itu sudah tidak nyaman, tidak enak, maka kita akan langsung memuntahkan makanan tersebut. Nah, makanya dikatakan lidah ini berfungsi sebagai pelindung. Jadi sebelum makanan masuk ke dalam tubuh kita,
lidah sudah bisa mencicipi bagaimana rasanya. Kalau memang tidak enak, maka kita akan muntahkan. Nah, makanya di sini dikatakan lidah itu berfungsi sebagai pelindung. Kemudian yang ketiga, indera pengecap. Nah, saya kira siapapun ini sudah tahu ya bahwa lidah itu adalah indera pengecap rasa. Ada beberapa rasa yang dikecap oleh lidah. Ini ada petanya ya. Jadi pahit itu di belakang ya. Pas kita mau menelan itu baru bisa terasa pahit. Kenapa? Karena di ujung belakang lidah itu, di bagian pangkal belakang itu adalah indera perasa pahit. Kemudian asam samping kiri dan kanan ya. Kemudian asin ini agak di depan samping kiri kanan, kemudian manis pas di ujung. Jadi hanya untuk merasakan rasa manis itu hanya dengan sedikit menjulurkan lidah itu kita sudah bisa merasakan makanan yang manis. Nah, itu ya untuk peta lidah. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa di bagian tengah tidak ada? Nah, di sini bisa diperhatikan yang berfungsi untuk mengecap itu ada tonjolan seperti ini modelnya pada lidah. Kalau misalnya kita cermin itu bisa dilihat ya seperti ini. Tonjolan ini disebut dengan papilla ya. Tonjolan pada lidah ini kita sebut dengan papilla. Papilla ini bermacam-macam bentuknya. Ini jumlahnya sekitar 10 ribuan. Nah, kalau misalnya diperhatikan, misalnya adik-adik atau teman-teman cermin melihat lidah kalian, maka itu akan kelihatan. Di bagian tengah itu tidak ada tonjolan seperti ini. Yang ada tonjolan-tonjolan kecil itu hanya di bagian ini. Bagian belakang, samping kiri kanan, dan di bagian depan. Di bagian tengah sama sekali tidak ada tonjolan. Nah, makanya di bagian tengah ini kita tidak bisa mengecap rasa di bagian tengah. Nah, papilla ini apa? Di ujung papilla ini di sini terdapat saraf. Jadi saraf inilah nantinya yang akan mengirim berita ke otak mengenai makanan yang masuk ke dalam mulut. Jadi dia akan diindra, kemudian akan dikirim ke otak tentang makanan yang kita konsumsi. Sehingga kita bisa tahu ini rasanya apa. Pahit kah, asam, asin, atau manis. Nah, itu ya. Jadi yang berfungsi mengecap rasa itu lidah. Di situ ada tonjolan yang disebut papilla. Papilla ini mengandung ujung saraf. Nah, ujung saraf ini nanti yang akan mengirim berita ke otak mengenai makanan yang kita makan. Nah, itu ya, oke. Nah, sekarang masih rongga mulut ya. Bagian yang kedua itu adalah air liur atau saliva. Nah, ini mungkin banyak yang merasa ini tidak ada gunanya pada pencernaan. Padahal air liur ini sangat memegang peranan yang penting pada proses pencernaan makanan. Jadi bukan hanya gigi dan lidah saja ya. Air liur ini dihasilkan oleh kelenjar yang ada di dalam mulut. Posisinya itu ada 3 ya. Kelenjar di dalam mulut disebut dengan glandula saliva. Glandula artinya kelenjar, saliva itu adalah air liur. Jadi yang pertama ada kelenjar parotis. Kelenjar parotis ini dia berada di dekat telinga. Jadi dia itu pas berada di bawah telinga. Kemudian kelenjar submaxillaris. Sub artinya di bawah. Jadi dia ini ada di rahang bawah. Kemudian kelenjar sublingualis. Sub itu di bawah jadi lingual lidah. Jadi dia berada di bawah lidah. Nah, ada 3 kelenjar, 3-tiganya ini menghasilkan air liur. Nah, menurut penelitian, air liur yang bisa dihasilkan setiap hari itu sekitar 2 liter. Ini menurut penelitian ya. 2 liter itu sudah termasuk yang kita telan sewaktu-waktu pada saat kita tenggorokan kita kering, kerongkongan kita kering, kemudian yang tercampur dengan zat makanan yang kita makan. Nah, di antara 3 macam kelenjar saliva ini, yang paling sering terganggu itu kelenjar parotis ya. Kadang dia terserang virus. Jadi kalau dia terserang virus itu akan muncul penyakit yang disebut dengan parotitis ya. Jadi parotitis ini adalah penyakit radang pada kelenjar parotis di mana akan kelenjar ini akan mengalami pembengkakan ya. Jadi kalau dia terjadi radang maka dia disebut dengan parotitis. Dia akan membengkak. Jadi orang biasa mengenalnya dengan istilah bengkak babi. Ya, bengkak babi di mana kadang kita tidak bisa mengunyah atau makan atau menelan ya karena ada pembengkakan di bagian kelenjar parotis tadi. Jadi leher ke bawah sampai pipi itu membengkak besar ya. Nah, di beberapa tempat itu biasanya diobati dengan pewarna pakaian yang disebut dengan blue ya, yang warna biru itu. Biasanya dicampur dengan cuka kemudian dibalurkan pada pada area yang bengkak. Nah, itu disebut parotitis atau bengkak babi. Sedangkan 2 kelenjar ini dia jarang terganggu ya. Jadi submaxillaris dan sublingualis ini biasanya aman-aman saja. Yang paling sering terganggu itu cuma kelenjar parotis.
Nah, di sini ada beberapa fungsi dari air liur. Yang pertama adalah menguraikan karbohidrat dalam makanan. Jadi tadi contohnya yang saya berikan di awal, dia mengandung enzim. Di sini ada enzim yang disebut dengan enzim amilase. Enzim amilase atau ptialin. Enzim inilah yang akan memecah karbohidrat. Jadi ini dihasilkan oleh air liur. Nah, di air liur ini mengandung enzim amilase atau ptialin. Dia akan menguraikan karbohidrat dalam makanan yang kita makan. Sehingga kalau kita mengunyah nasi yang tadinya rasanya tawar itu lama-kelamaan akan berubah menjadi manis ya, karena karbohidrat yang ada dalam nasi terurai. Kemudian yang kedua, membasahi dan melumasi makanan agar mudah ditelan. Nah, ini dia fungsi dari air liur ya. Jadi kalau makanan yang kita makan tidak dibasahi, maka dia akan susah untuk lunak ya. Apalagi kalau makanan yang keras. Jadi dia harus dicampur dengan air liur. Selain itu, kalau makanan kita tidak campur dengan air liur, maka kita tidak bisa mengindra ini rasanya apa. Karena harus dicairkan dulu, baru kemudian papila bisa berfungsi. Ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan mulut dengan membunuh kuman pembusuk gigi dan mencuci mulut. Nah, ini juga salah satu fungsi air liur. Jadi, mencegah bau mulut yang berlebih. Oke, yang ketiga di sini ada gigi ya. Maka mulut ada gigi atau dental. Gigi ini disebut dengan alat pencernaan mekanis. Kenapa? Karena dialah yang membantu kita untuk menghancurkan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil. Jadi mengubah bahan makanan dari besar menjadi kecil. Nah, di sini berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama itu gigi seri incisivus. Ini yang ini ya. Di depan, di rahang bawah ada 4 dan rahang atas ada 4. Kemudian jadi jumlahnya semua 8. Gigi taring caninus. Nah, gigi taring ini ada 2 di rahang atas dan ada 2 di rahang bawah. Jadi taring ini modelnya runcing, jumlahnya ada 4. Jadi 2 atas dan 2 di bagian bawah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah gigi geraham depan atau premolar. Gigi geraham depan atau premolar ini jumlahnya 8 buah. Jadi ini ada di depan ya, di rahang atas sebelah kiri ada 2, sebelah kanan 2. Kemudian rahang atas itu sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Jadi jumlahnya semua 8. Ini fungsinya untuk mengunyah. Tadi gigi taring itu fungsinya adalah untuk merobek makanan. Sedangkan untuk gigi seri itu adalah fungsinya untuk memotong dan menggigit. Kemudian gigi geraham belakang besar atau molar. Ini jumlahnya 12. Fungsinya adalah untuk mengunyah. Nah, inilah pembagian gigi berdasarkan fungsinya. Jadi jumlah gigi manusia dewasa itu jumlahnya adalah 32. Kalau gigi anak-anak itu biasanya dia belum mempunyai ini, yang bagian keempat ya. Kadang dia belum mempunyai molar. Dia baru sampai di premolar. Nah, oke ya. Jadi itu untuk fungsi gigi. Kemudian kita lihat selanjutnya di sini fungsi gigi. Yang pertama adalah estetika keindahan ya. Jadi kenapa dikatakan gigi itu masuk dalam kategori estetika atau berfungsi sebagai keindahan? Karena kadang seseorang itu terlihat cantik, terlihat tampan, gagah itu karena giginya. Jadi susunan giginya yang rapi, teratur itu bisa membuat seseorang kelihatan menarik ya. Makanya dikatakan di sini salah satu fungsi gigi itu adalah fungsi estetika. Kemudian yang kedua, fungsi bicara. Bicara di sini ya, maaf di sini ada salah ketik. Bicara atau komunikasi lisan ya. Jadi kadang kalau misalnya kita kehilangan gigi depan, kadang bicara kita tidak jelas. Jadi misalnya untuk menyebut huruf S itu biasanya kan membutuhkan gigi depan. Jadi sangat membantu komunikasi lisan untuk memperjelas huruf-huruf yang kita sebut. Kemudian membantu pencernaan pastinya ya, yaitu dengan cara memotong dan menggiling. Jadi tadi sudah dijelaskan ada 4 macam fungsi, ada 4 macam gigi yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi tadi ada gigi seri untuk menjepit, mengunyah. Maaf ya. Jadi tadi ada gigi seri, kemudian ada gigi taring untuk merobek, kemudian ada premolar untuk mengunyah dan molar untuk mengunyah. Kemudian selanjutnya di sini strukturnya ya, bisa kita lihat di sini ada dari gambar di sini ya, bisa diperhatikan bagaimana struktur gigi. Maaf. Nah, di sini kalau ini kita lihat ini adalah gigi molar ya. Jadi gigi molar itu dia mempunyai 2 akar. Jadi ada 2 di bawah akarnya tertancap. Kalau gigi seri dan gigi
taring itu cuma satu. Nah, di sini bagian paling luar itu adalah email gigi. Email ini merupakan lapisan yang sangat keras, jadi dia ini tidak mudah dilubangi. Tapi kalau misalnya seseorang malas sikat gigi, ada banyak bakteri pembusuk di dalam mulut, maka yang terjadi itu adalah bakteri pembusuk ini akan mengeluarkan asam yang dikeluarkan oleh bakteri pembusuk gigi ini akan melarutkan email gigi. Jadi lama kelamaan email ini akan larut dan akhirnya akan menyebabkan berlubang. Jadi kalau misalnya lubangnya bertambah dalam sampai masuk ke bagian dentin, nah ini biasanya sudah mulai sakit. Jadi kalau sudah masuk ke bagian rongga pulpa, ya, jadi lubangnya sudah masuk sampai di sini, maka itulah yang bisa memunculkan sakit gigi yang betul-betul nyut-nyut, ya. Kadang malah seseorang tidak bisa tahan dengan sakit gigi ini, ya. Jadi itu kalau dia sudah mulai sakit gigi, artinya lubangnya sudah sampai ke bagian ini, ke bagian tengah. Kalau misalnya lubangnya masih di luar, ya, hanya sekitar di sini di bagian email, maka kita belum merasakan sakit gigi. Jadi nanti lubangnya dalam sampai bagian ini pulpa, baru bisa merasakan sakit. Kenapa? Karena di bagian pulpa ini, di sini ada saraf. Jadi ini ada saraf, makanya pada saat lubangnya sudah sampai di bagian pulpa itu kita bisa merasakan sakit karena di sini ada saraf, ya. Nah, kemudian di sini ada tulang gigi, ya, tulang gigi. Kemudian ini ada gusi, tempat di mana gigi ini tertanam. Kemudian ada celah akar. Nah, di sini tadi ada celah pulpa, ya. Jadi celah pulpa di sini berisi dengan saraf dan pembuluh darah. Kemudian yang ini adalah mahkota gigi. Jadi yang muncul di gigi kita warna putih, warna kuning atau warna apapun yang ada di situ itu disebut dengan mahkota gigi, ya. Nah, jadi kadangkala gigi ini merupakan salah satu bagian tubuh kita yang paling kuat, ya, yang pada saat kita mati nantinya dia akan tetap bertahan, tidak hancur sama dengan tulang. Tapi anehnya gigi ini malah hancur pada saat kita masih hidup kalau misalnya kita tidak menjaganya dengan baik. Jadi misalnya tidak rajin gosok gigi, akhirnya terjadi proses lubang pada gigi. Nah, itu bisa lama kelamaan akan menghancurkan gigi, ya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mencegah? Itu harus dilakukan proses pemeriksaan gigi 6 bulan sekali. Itu untuk mencegah supaya gigi kita tetap sehat, ya. Nah, oke, itu mengenai rongga mulut. Nah, sekarang kita masuk ke saluran yang kedua, yaitu esofagus. Esofagus atau kerongkongan. Nah, jadi tadi di mulut itu terjadi dua macam pencernaan, mekanik dan kimiawi. Kemudian setelah kita mengunyah makanan tadi, ditelan, dia selanjutnya masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Nah, di sini untuk esofagus, dia ini dindingnya dilapisi dengan epitelium berlapis pipih. Panjangnya sekitar 2,5 cm. Sepertiganya adalah otot lurik dan 2/3-nya adalah otot polos. Kemudian di sini untuk mendorong makanan masuk ke lambung itu terjadi proses gerakan peristaltik. Jadi gerakan peristaltik ini adalah gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Itu modelnya sama dengan pada saat kita memencet odol, ya, pasta gigi. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, proses gerakan peristaltik yang terjadi pada kerongkongan. Kemudian pada kerongkongan sama sekali tidak terjadi pencernaan mekanik ataupun kimiawi. Jadi makanan hanya sekedar lewat di kerongkongan, hanya merupakan saluran tempat lewatnya makanan dibantu dengan gerakan peristaltik. Jadi tidak ada pencernaan mekanik ataupun kimiawi di kerongkongan. Nah, ini gambarnya, ya. Ini adalah makanan, ini akan menuju ke lambung. Nah, ini, ya, prosesnya. Jadi ini makanan yang akan kita telan disebut dengan bolus. Kemudian dia masuk ke ini, ya, melewati ini. Kemudian esofagus. Nah, ini, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya potong sampai di sini dulu, ya, sampai esofagus. Untuk video berikutnya saya akan lanjutkan dengan lambung. Jadi untuk video berikutnya itu saya akan lanjutkan dengan lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, untuk video kali ini sekian, semoga bisa dipahami.
Jika ada pertanyaan silahkan bertanya lewat kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Terima kasih, sekian.